Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan. Kali ini saya akan coba memberikan contoh latihan soal ulangan untuk kelas 7 SMP ya, IPS tentang bab 1 mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Silakan boleh mencoba sambil jawab sendiri nanti sebelum dicocokkan dengan kunci jawaban. Nah, mudah-mudahan nanti untuk ulangan aslinya nih dapat bagus ya setelah latihan di sini. Jadi kalau nanti kamu dapat 80% misalkan di latihan ini ya udah cukup oke gitulah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman lain ya channelnya. Mudah-mudahan nanti akan update terus ya materi-materinya. Kita langsung aja dan pokoknya relax aja ya. Anggaplah sebagai kualifikasi ya sebelum real ulangannya besok gitu. Nomor 1, kota A memiliki sumber daya pertanian, sementara kota B memiliki sumber daya industri manufaktur. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi antar kedua kota tersebut. Contoh kasus tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu transferability, connectivity, intervening opportunity, atau regional complementarity. Silakan dicek jawabannya apakah sudah tahu. Ya, kalau rajin baca sih saya kira tahu. Jawabannya adalah D, ya, regional complementarity. Ini faktor interaksi ruang atau wilayah. Ada 3 ya. Ada kemudahan transfer ini, transferability, ada intervening opportunity, kesempatan intervensi, ada regional complementarity atau wilayah saling melengkapi. Nah, kasus di soal ini adalah wilayah saling melengkapi. Kenapa? Karena ada wilayah misalkan A ya. Ada wilayah A, ada wilayah B nih. Misal ya. Nah, wilayah A itu misalkan surplusnya tadi pertanian, tapi minus industri, nggak ada. Tapi kota B dia surplusnya industri, tapi minus pertanian. Ini artinya dua-duanya saling melengkapi, akan terjalin interaksi. Ini karena kedua wilayah ini memiliki sumber daya alam yang berbeda. Ya. Nah, hakikatnya interaksi itu kan terjalin karena adanya heterogenitas ya. Jadi ketidaksamaan sumber daya gitu ya teman-teman siswa dan siswi. Jadi pastinya semua wilayah di permukaan bumi ini adalah memiliki peran fungsi masing-masing sehingga tercipta komplementaritas ya, saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Misalkan Jawa itu ngirim pertanian sayuran ke Kalimantan, Kalimantan ngirim batu bara ya untuk energi pembangkit di Jakarta misalkan gitu ya. Contohnya. Itulah contoh wilayah saling melengkapi. Nomor 2, masih tipe soal yang kedua, sama ya tadi. Seorang mama biasanya pergi ke pasar A. Lalu ia melihat ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat dari rumah lah gitu ya. Sehingga mama tadi beralih berbelanja ke pasar B. Kasus tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu sama pilihannya tadi ya, ada transferability, connectivity, intervening opportunity, atau regional complementarity. Nah, silakan diingat-ingat lagi kalau ada kasus seperti ini apa, nyangkut ke apa, jawabannya pasti. Nah, kalau cepat menjawab kayaknya kamu pasti sudah ngerti ya. Orang itu kalau menjawab cepat, dia pasti sudah ngerti gitu. Ya, biasanya seperti itu. Jawabannya yang C ya, intervening opportunity, kesempatan intervensi. Maksudnya apa sih kesempatan intervensi kayak gini? Tadi kan misalkan ini pasar A ya, ini rumah emak-emak tadi, itu kan. Nah, ini kan udah lama terjalin ya interaksi rumah dengan pasar A karena hanya ada satu gitu kan, si emak-emak tadi. Nah, kemudian tahun ini misalkan muncul pasar B di dekat rumah emaknya tadi. Nah, jadinya kan si mama tadi milih ke yang dekat aja yang ke B. Nah, ini artinya adanya kesempatan intervensi dari pasar B antara rumah emak-emak tadi dengan pasar A. Ini sifatnya melemahkan kan, yang tadinya sudah sering jual atau beli barang ke A, sekarang ke B, artinya ada pengurangan interaksi gitu kan misalnya. Orang pasti milih yang dekat gitu. Ini maksud intervening opportunity, kesempatan intervensi. Jadi melemahkan nih sifatnya. Sifat dari ini adalah melemahkan interaksi yang sudah terjalin sebelumnya.
Bisa jadi nanti kalau ada pasar C di sini, ya nanti akan terbentuk interaksi yang lain juga, ya, itu ya, melemahkan antara rumah dengan B tadi atau dengan A. Jadi seperti itu maksud dari intervening opportunity gitu ya. Kemudian nomor 3, berikut ini ruang permukaan bumi yang menjadi tempat terjadinya pergerakan lempeng. Nah, kata kuncinya di pergerakan lempeng, yaitu atmosfer, litosfer, biosfer, atau hidrosfer. Oke. Ini ruang permukaan bumi kan tersusun atas beberapa lapisan. Diingat-ingat lagi jawabannya apa? Di manakah pergerakan lempeng terjadi? Di litosfer tentunya, ya. Kalau atmosfer kan udara, litosfer kerak bumi, biosfer kehidupan, hidrosfer itu air. Ya, kerak bumi itu kan dia mengapung di bawahnya mantel ya, mantel bumi. Nah, kerak bumi kan pastinya termasuk di litosfer. Jadi lempeng kita itu termasuk litosfer. Misalkan lainnya gunung api ya, gunung api itu terbentuk di litosfer juga. Ya, fenomena penerobosan magma juga dia di litosfer itu ya, di kerak bumi. Kemudian kalau atmosfer biasanya yang berkaitan dengan udara, kayak hujan, pelangi, awan kan gitu, angin ya, tornado. Oke, kalau biosfer tentang kehidupan, ekosistem, rantai makanan, fotosintesis gitu. Kalau hidrosfer tuh yang air-air lah, danau, air tanah, sungai, laut itu hidrosfer. Gitu ya. Ini pembagian ruang lapisan permukaan bumi. Silahkan ingat-ingat lagi. Gitu. Nomor 4, interaksi ruang berikut ini bernilai positif kecuali. Ya, ini ditanya kecuali. Ekspor impor, pertukaran pelajar antar negara, perpindahan investasi, human trafficking. Oke. Oke, ada bahasa Inggris sedikit nih. Coba dicek mana yang kira-kira, berarti yang negatif ya. Oke, sudah tahu jawabannya yang D, human trafficking itu penjualan manusia. Nah, ini interaksi ruang ini kayak gini, misalkan Indonesia itu kan sering kali ngirim TKI ilegal ya pakai kapal itu kan ke Malaysia. Nah, itu human trafficking, interaksi Indonesia dengan Malaysia. Tapi negatif karena kemudahan ya, lautan kita luas tapi penjagaannya sedikit. Nah, sehingga dimanfaatkan. Ini jadi penjualan manusia, human trafficking. Gitu. Ini negatif. Ya, interaksi wilayah sering udah tidak lagi rahasia lah di dunia ini tentang narkoba lah, penyelundupan apa ya manusia yang masuk ya, penyelundupan narkoba ya, barang-barang ilegal, kemudian hewan-hewan satwa ilegal juga banyak lah gitu ya yang dilindungi. Itu dampak negatifnya karena punya pasarnya gitu, punya pangsa pasar. Nomor 5, harga semen di Papua cenderung lebih mahal dibandingkan harga semen di Jawa nih, dikarenakan biaya angkut yang sangat mahal dari lokasi pabrik semen menuju Papua. Kasus perbedaan harga tersebut menunjukkan faktor interaksi ruang yaitu transferability, connectivity, intervening opportunity, regional complementarity. Ya, ini terkait nomor 1 dan 2 sama tipe soalnya. Tapi beda kasus, kenapa harga semen di Papua cenderung lebih mahal. Ya, silakan dicek lagi jawabannya pasti yang A, kemudahan transfer. Ya. Jadi interaksi ruang itu terjadi karena kemudahan transfer. Kalau susah dia biasanya akan terjadi hal kayak gini. Semen itu kan kebanyakan pabriknya di Jawa misalkan ya, di Jawa sini. Kalau ngirim semen ke Papua jauh, ini kan biayanya ongkosnya mahal nih, transportnya. Ya kan, transportnya mahal. Nah, ini akan menunjukkan adanya ini gangguan transfer. Ya, kalau semennya dari Jawa ke Jawa ya, Bandung, Jakarta, Surabaya kan nggak terlalu mahal. Tapi kalau menempuh jarak yang terlalu jauh, ini akan biayanya mahal sehingga harganya akan beda juga. Orang nggak ada pabrik semennya di Papua gitu ya misalkan. Makanya satu sak semen di Papua bisa 500.000, 1 juta gitu kan. Karena memang ini kemudahan transfer uangnya tidak tercapai gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Ini jarak. Ya, transfernya terhambat. Di sini dia biayanya bengkak gitu kan. Itu ya. Nomor 6, jika ditemukan skala peta 1:1000 cm. Maka artinya 1 cm di peta mewakili berapa
km di lapangan gitu ya. 1, 100, 0,1, 10. Oke. Ini hanya konversi. Kalau matematika dasar kamu jago kayaknya nggak masalah. 1 banding 100.000, maka 1 cm di peta itu sama dengan 1 km dong. Ya, ingat patokannya itu ini sebetulnya. Jadi 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Ini patokannya semua, anak-anak. Kalau misalkan 10 km, berapa cm? Tambahin nolnya 1. 1 juta gitu kan. Kalau 100 km berapa? Tambahin lagi nolnya 1, jadi 10 juta. Kalau 0,1 km atau 100 meter ya, berapa senti? Kurangi nolnya 1, jadi 10.000 gitu kan. 0,01 km berapa senti? Kurangi lagi 1, jadi 1.000 gitu ya. Nah gitu, patokannya di sini, patokannya di 100.000 nih. 1 km itu 100.000 cm. Kalau naik, nambahin nolnya, kalau kurangi nolnya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini di angka 100.000 ini. Ini 1 km. Oke? Dibaca lagi ya. Nomor 7, simbol titik pada peta dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena berikut kecuali apa? Ibu kota provinsi, gunung api, bandara, danau. Oke, ini tentang terkait peta ya. Oke, udah tahu jawabannya. Kira-kira simbol titik itu digunain buat apa sih? Kecuali ya, berarti yang bukan. Yang bukan adalah yang danau D ya. Simbol titik ini untuk menunjukkan lokasi atau tempat ya, suatu tempat. Ya, tempat ini. Oke, contohnya apa? Contohnya ya ibu kota provinsi misalkan yang panjang gitu ya. Hitam itu, gunung api yang segitiga, bandara ada pesawatnya gitu kan. Kemudian ada restoran, ada pom bensin, itu tempat. Kalau danau itu dia simbol area, kan biasanya punya wilayah gitu kan. Ya, batasnya. Itu simbol area waduk gitu ya. Kalau simbol garis tuh yang kayak batas wilayah gitu ya, strip-strip gitu ya, atau jalan raya gitu kan, atau sungai gitu ya. Yang pokoknya fenomena garis lah gitu ya, rel kereta api gitu kan. Gitu ya. Nomor 8, warna kuning pada peta menunjukkan kenampakan geografis berupa apa? Dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, lautan. Masih tentang peta, coba diingat-ingat lagi. Kalau kita buka atlas, kan ada warna-warnanya tuh kalau peta geografis. Warna kuning itu menunjukkan, oke, C, perbukitan. Ingat ya, kalau dataran tinggi kan biasanya oranye atau coklat itu kan. Dataran rendah tuh kayak hijau kayak gini ya. Lautan pastinya biru ya, tergantung kalau laut dalam biru tua, laut dangkal biru muda. Perbukitan tuh cenderung kuning dia, ya, yang menuju ke dataran tinggi. Ya, jadi setelah dataran rendah, dataran perbukitan dulu ya, kuning, baru dia oranye atau coklat kalau nggak salah gitu ya. Ini tentang warna peta, ya. Jadi warna peta itu menunjukkan simbol kenampakan geografis yang berbeda, gitu ya. Dicek silakan di atlas, ya. 9. Angin muson barat di Indonesia menyebabkan terjadinya musim apa? Kemarau, pancaroba, penghujan, dingin. Oke, ini fenomena ruang yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun. Ya, angin muson barat masih ingat ada dua ya, angin muson barat, ada angin muson timur. Angin muson barat berhembus pada bulan apa dan menyebabkan musim coba musim apa? Penghujan ya. Muson barat itu berembus dari Asia ke Australia. Kalau muson timur dari Australia ke Asia. Ya, kenapa membawa musim penghujan? Karena muson barat itu mengandung uap air yang banyak masif dari benua Asia. Kemudian melewati Indonesia, biasanya curah hujannya turun di sana, di Indonesia. Berhembus dari Maret sampai Oktober. Oktober sampai Maret. Ya, Oktober sampai Maret. Itu angin muson barat. Tapi kalau angin muson timur dia udara kering dari Australia, makanya cenderung musim kemarau. Nah, angin muson timur itu dia berembusnya antara berarti April sampai September. Ya. Silakan dicek lagi ya materinya. 10. Indonesia berada pada wilayah tropik sehingga memiliki karakteristik berikut. Yang mana nih?
Banyak tornado, curah hujan rendah, intensitas penyinaran tinggi, kelembaban udara rendah. Oke, mana sih yang menjadi salah satu karakteristik ruang wilayah Indonesia? Silahkan diingat-ingat, dirasakan deh. Yang termasuk kategori ciri khas Indonesia adalah yang C, tentunya intensitas penyinaran tinggi. Kita kan 12 jam siang, 12 jam malam ya. Stabil tiap tahun karena kita di daerah ekuator. Kalau di daerah kayak subtropis sedang kan bisa malamnya lebih panjang atau siangnya atau sebaliknya. Ini karena tergantung musim. Itu ya. Kalau tornado jarang ada di kita. Wilayah ekuator itu wilayah tenang ya. Jadi angin-angin kencang, tornado, typhoon kalau dekat ke ekuator dia akan dibelokkan oleh efek Coriolis namanya. Efek pembelokan dari benda bumi yang berputar kan, benda ya, bumi itu planet. Curah hujan sangat rendah, harusnya tinggi dong Indonesia itu kan, relatif tinggi ya. Kelembaban udaranya harusnya tinggi juga karena kita kan banyak lautan, intensitas panasnya tinggi, maka banyak penguapan, pastinya harusnya lembab, ya kan? Lembab harusnya, bukan rendah, berarti harusnya tinggi ini. Gitu ya. 11 Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia. Hal ini disebabkan faktor apa? Banyak rawa, tanahnya subur, kaya batu bara, suku bangsanya. Oke, kayaknya ini tahu deh. Kenapa sih Jawa itu padat penduduknya? Pastinya karena mana coba? Karena yang tanahnya subur dong. Jawa itu kan banyak gunung api. Nah, ini ketika erupsi dia menghasilkan material vulkanik, tanah yang subur ya. Ini menyebabkan orang-orang itu lebih senang tinggal di Jawa karena banyak digunakan buat bercocok tanam. Dari dulu, zaman-zaman dulu lah, sebelum kerajaan-kerajaan itu muncul ya, udah banyak bermukim di sekitaran gunung api karena subur tanahnya gitu. Dibandingkan pulau-pulau yang lain, banyaknya kan rawa gitu ya. Rawa Kalimantan, batubara Kalimantan, Sumatera Selatan ya. Suku bangsa nggak nyambung ini. Gitu ya. Jadi memang Jawa itu ya karena itulah subur tanahnya. Banyak gunung apinya. 12 Indonesia menjadi salah satu wilayah segitiga terumbu karang di dunia. Secara ekonomis terumbu karang itu bermanfaat sebagai apa? Daerah tujuan wisata bahari, tempat ikan berkembang biak, penahan tsunami, pengatur iklim mikro. Ditanya yang ekonomikal, secara ekonomi. Mana manfaat terumbu karang? Manfaat terumbu karang. Ya, manfaat terumbu karang bagi ekonomi ya, benar ya. Oke, mana coba bisalah di logika ya dari pilihan jawabannya. Tentunya jawabannya yang A lah. Wisata kan buat kegiatan ekonomi ya. Nanti kan bisa jualan tiket dan lain-lain gitu kan. Kalau ini tempat ikan berkembang biak, penahan tsunami, pengatur iklim, ini fungsi lingkungan ekologi bukan ekonomi. Ini fungsi ekologi ya, gitu ya. Ini fungsi dari ekologi ya, bukan ekonomi gitu ya. Nomor 13, contoh berikut ini menunjukkan dampak positif adanya interaksi ruang antara desa dengan kota, yaitu negatif ya. Positif, sorry. Dampak positif adanya interaksi ruang antara desa dan kota. Munculnya pemukiman kumuh di pinggiran kota, polusi semakin banyak di desa. Lahan pertanian berubah menjadi pabrik, pendapatan penduduk desa meningkat. Lah ini bisa di logika. Mana yang menjadi positif interaksi dari desa dengan kota? Tentunya yang ini ya, D. Kalau munculnya pemukiman kumuh ini negatif. Kan banyak orang urbanisasi gitu kan. Tidak bisa bersaing ya di kota, akhirnya dia tinggal di pinggiran. Polusi di desa itu negatif dari pestisida atau kegiatan wisata itu kan. Lahan pertanian menjadi pabrik ini negatif, biasanya banyak limbah gitu ya, atau bau-bau kayak gitulah, asap dan lain-lain. 14 wilayah Indonesia itu berada di zona cincin api Pasifik, Ring of Fire.
salah satu gunung api di Pulau Jawa nih. Mana? Sinabung, Kerinci, Kelimutu, Merbabu. Oke, kalau sering lihat berita, sering lihat peta, kayaknya bisa. Mana yang bukan gunung api, mana yang gunung apinya di Jawa ya, berarti yang ada di luar Jawa mana? Coba cek, tinggal dicek jawaban yang di Jawa berarti yang D ini ya. Yang di luar Jawa itu yang ini, Sinabung, Sumatera Utara ya, Kerinci ini di Jambi Bengkulu ya. Kelimutu ini di Nusa Tenggara Timur yang 3 warna itu ya. Gitu. Banyak gunung api sih di Indonesia, tinggal dicek ya di peta itu dilihat. Nomor 15 ada peta. Sumber daya bahan galian yang terdapat pada tanda P adalah apa? Aspal, batu bara, timah, emas. Nah, ini kayaknya bisa deh. Ini pulau apa coba? P ya, silakan. Mana sumber daya bahan galian yang ada di wilayah ini? Jawabannya yang D, emas. Ini kan Freeport ya, Papua. Oke, Puncak Jaya. Nah, kalau timah itu adanya di sini nih, Bangka Belitung. Kalau batu bara adanya di Kalimantan, Sumatera Selatan ada juga ya. Kemudian aspal di Buton di sini. Buton di sini. Kalau minyak bumi ada di Aceh, di Dumai, Bontang. Jawa juga ada sih, Blok Cepu ya, di Balongan ada. Di Sorong juga ada. Nah, ini tinggal dilihat peta sebaran bahan galian di Indonesia. Oke ya, sekian dulu untuk latihan ulangan kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa nempel lah dikit-dikit ya, supaya nanti ketika menjawab soal aslinya itu ada sedikit pencerahan ya, tidak terlalu ngeblank, tuing-tuing gitu kan. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan. Pokoknya banyak membaca dan berlatih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.